Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Nah, di video kali ini saya akan bagikan resep bolu yang sangat enak banget. Tanpa pengembang pun kita bisa bikin bolu seenak dan semontok ini ya. Dia teksturnya lembab dan lembut juga empuk banget. Serat dari bolunya itu beneran halus, jadi nggak seret saat dimakan ya teman-teman. Jadi resep ini tuh saya rekomendasikan banget buat teman-teman cobain di rumah ya. Hasilnya pasti lebih memuaskan. Nah, untuk cara bikinnya ikuti video ini sampai selesai. Oke, pertama kita siapkan wadah, lalu kita masukin 200 gram margarin, boleh merek apa aja atau setara 14 sendok makan. Tambahkan juga 165 gram gula halus atau setara 12 sendok makan. Kenapa saya gunakan gula halus? Biar nanti gulanya itu cepat larut ya. Makan juga 2 saset susu kental manis atau setara 6 sendok makan. Dan tambahkan juga 1 sendok teh vanili cair, saya gunakan di sini. Atau teman-teman juga boleh menggunakan vanili bubuk. Nah, semua bahan ini akan kita mixer ya, tapi sebelumnya kita campur rata dulu biar gampang nanti saat di mixer dan gak berantakan juga. Nah, kalau dirasa udah, sekarang kita nyalain aja langsung mixernya. Kita mix dengan kecepatan rendah aja sampai tercampur. Oke, kalau udah ini tinggal kita rapikan aja biar nanti termixer semua ya teman-teman. Nah, ini lanjut saya mixer kembali sampai bener-bener mengembang ya teman-teman, putih pucat gitu. Nah, kalau dirasa udah mengembang dan putih pucat seperti ini, kita matikan mixernya, rapikan dulu bagian pinggir-pinggirannya. Nah, kalau udah sekarang tinggal kita masukin aja 5 butir kuning telur. Kita masukin satu persatu dulu ya teman-teman sambil di mixer supaya cepat tercampurnya. Nah, ini untuk telur yang terakhir dia sedikit pecah tadi ya teman-teman kuningnya. Jadi digunakan spatula aja untuk menuangnya. Nah, ini lanjut kita mixer kembali dengan kecepatan rendah sampai tercampur. Nah, kalau udah tercampur, sekarang kita akan tambahkan 165 gram tepung terigu protein sedang. Nah, ini kita ayak dulu ya teman-teman biar nggak ada tepung yang bergerindil. Atau setara 16,5 sendok makan ya. Lalu tambahkan juga 1 saset susu bubuk, ini juga kita ayak dulu. Nah, kalau udah, sebelum dinyalakan lagi mixernya, kita aduk dulu seperti ini ya, biar nanti tepungnya itu nggak berterbangan keluar. Nah, selanjutnya kita nyalakan mixer, kita mix dengan kecepatan rendah aja, asal tercampur ya teman-teman.
Nah, kalau udah cukup, sekarang kita akan tambahkan 35 gram keju parut. Lanjut kita mixer kembali dengan kecepatan rendah sebentar aja. Kalau udah dirasa tercampur, kita matikan mixernya. Kita aduk rata menggunakan spatula. Kita rapikan dulu bagian pinggir-pinggirannya. Setelah itu tinggal kita aduk balik aja dari bawah ke atas seperti biasa, sampai adonan benar-benar tercampur semua. Nah, kalau udah ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan wadah, tuang 5 butir putih telur. Nah, ini kita akan mixer dengan kecepatan tinggi sampai mengembang dan kaku ya teman-teman. Oke, ini udah mengembang juga kaku, matikan mixernya. Dan sekarang tinggal kita ambil aja sedikit demi sedikit adonan putih telur, kita tuang ke adonan kuning telur tadi. Nah, ini akan kita aduk perlahan menggunakan spatula. Pelan-pelan aja ya teman-teman. Nah, ini videonya saya percepat aja biar nggak lama. Nah, jadi ini kita tuang perlahan-perlahan aja atau sedikit-sedikit dulu ya teman-teman biar gampang. Nah, ini lakukan sampai semuanya selesai. Nah, kalau udah tercampur, sekarang kita akan ambil 7 sendok makan adonan. Ini akan kita tambahkan nanti dengan pasta coklat ya, teman-teman. Karena di sini saya akan bikin rasa bolu keju coklat ya. Jadi rasanya itu lebih enak lagi. Tambahkan 1 sendok teh pasta coklat lalu kita campur rata. Nah, kalau udah tercampur rata, kita sisihkan dulu sebentar ya teman-teman. Setelah itu kita siapkan cetakan, oles dengan Carlo atau margarin ditambahi dengan sedikit taburan tepung terigu, itu juga boleh. Jadi untuk Carlo, campuran 1 sendok makan terigu, 1 sendok makan margarin, 1 sendok makan minyak ya teman-teman. Jadi sesuaikan keinginan aja deh. Saya gunakan loyang ukuran 20 x 8,5 cm, jadi nanti hasilnya lebih tinggi. Nah, setelah itu tinggal kita tuang aja adonan putih dulu setengah ya teman-teman. Tinggal dirapikan. Lalu tuang adonan yang coklat semuanya. Dirapikan juga. Kalau nggak dirapikan juga nggak apa-apa sih. Jadi langsung aja ditimpa dengan adonan sisa yang tadi ya. Nah, selanjutnya tinggal kita rapikan aja sampai adonan coklat ini tertutupi ya. Nah, kalau udah tinggal kita hentakan aja seperti ini, biar memecah gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan. Jadi nanti hasilnya itu nggak bolong-bolong ya. Nah, setelah itu kita tambahin topping keju parut sesuaikan dengan selera aja. Di sini saya masukin agak banyak biar rasanya itu lebih enak lagi. Dan ini tinggal kita rapi-rapikan aja. Dan siap dipanggang. Sebelumnya ovennya dipanaskan dulu selama 10 menit ya teman-teman. Saya panggang di suhu 175 derajat Celcius. Menggunakan api bawah dulu selama 20 menit. Nah, setelah 20 menit nanti saya akan pindah ke api atas bawah selama 20 menit lagi ya di suhu yang sama. Jadi sesuaikan lagi dengan oven teman-teman di rumah.
Nah, setelah 40 menit dipanggang, ini hasil kuenya juga udah matang ya teman-teman. Di bagian atasnya sedikit merekah gitu, tapi nggak apa-apa. Nah, kalau udah dingin langsung aja dikeluarkan dari loyangnya atau hangat juga boleh. Nah, seperti ini nih hasilnya teman-teman. Nah, ini saya rapikan sedikit. Hasilnya beneran montok dan empuk banget teman-teman. Nah, ini langsung aja kita pindah ke wadah. Masya Allah, hasilnya cantik banget teman-teman. Resep ini beneran recommended banget ya teman-teman. Saya rekomendasikan juga buat teman-teman untuk nyobain di rumah. Karena resepnya anti gagal dan hasilnya sangat memuaskan. Makan pun dia nggak seret di tenggorokan, enak banget, moist, dan lembut ya teman-teman. Saya aja langsung bikin 2 loh, saking enaknya. Jadi teman-teman harus nyobain resep ini di rumah ya. Nah, sekarang siap untuk kita potong-potong. Sesuaikan selera aja untuk ukurannya. Saya akan ambil satu ya teman-teman. Nah, dari potongannya aja udah kelihatan beneran lembut banget, empuk, super moist atau lembab. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Seratnya juga halus banget. Ini tuh beneran enak banget. Pokoknya wajib banget deh teman-teman cobain di rumah. Gak bakalan nyesel nyobain resep ini. Apalagi ini tanpa pengembang ya teman-teman. Hasilnya tetap montok dan cantik banget. Pasti besoknya pengen bikin lagi, saking enaknya. Nah, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak atas dukungan dan kunjungan teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.